Saya sapa kita semua, selamat pagi dan shalom. Selamat pagi dan shalom. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Baik, mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Sekali lagi, kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Sudah menemukan, amin? Amin. Baik, kita akan membacakannya bersama-sama nanti. Namun sebelum itu, saya akan membacakan perikop yang telah diberikan oleh Lembaga Indonesia, yaitu Kepenuhan Hidup dalam Kristus. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya akan memberikan tema, yaitu hidup dalam Kristus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus berarti telah menerima Yesus Kristus dalam kehidupannya, menyadari atas kasih setia Tuhan Yesus dalam kehidupannya, menyadari akan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupannya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri seseorang yang telah hidup di dalam Kristus, di sini saya akan membagikan 3, yaitu yang pertama adalah tetap setia. Seperti di ayatnya yang ke-6, teman-teman. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi teman-teman, ciri-ciri seseorang yang hidupnya di dalam Kristus, pasti ia tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Saya yakin kita pada pagi hari ini yang ada di ruangan ini, kita semua adalah sudah hidup di dalam Kristus. Ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, berarti kita adalah orang-orang yang setia mengikut Tuhan Yesus. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kata setia berarti tidak main-main, tetap satu tujuan, tidak mudah digoyahkan, iman yang selalu teguh di dalam Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, ketika kita sudah menyadari bahwa hidup kita sudah di dalam Kristus, maka kita harus tetap setia di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saya yakin dan percaya, teman-teman, kita semua yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang setia mengikut Tuhan Yesus. Yang kedua, ciri-ciri yang telah hidup di dalam Kristus, yaitu hidup yang berakar di dalam Tuhan. Seperti yang di ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi teman-teman, seseorang yang hidupnya sudah di dalam Kristus, pasti hidupnya adalah hidup yang berakar di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah sumber utama dalam kehidupan kita. Berarti berbicara tentang sumber utama dalam kehidupan kita, berarti kita adalah yang bergantung kepada Dia. Nah, bayangin teman-teman, contohnya nih, bunga yang mekar itu dihasilkan bukan dari batang, tetapi dihasilkan oleh akar. Jadi teman-teman, bunga yang indah yang kita lihat adalah itu hasil dari akar. Nah, begitu pula dari kehidupan kita, teman-teman. Hidup kita di dalam Kristus, hidup yang berakar. Nah, sehingga kehidupan kita, ketika hidup kita sudah berakar di dalam Tuhan Yesus, setiap apapun yang kita lakukan, setiap apapun yang kita pikirkan, kita percaya dan saya percaya itu semua kita pengendalian daripada Tuhan Yesus. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, apapun yang teman-teman kerjakan, apapun yang teman-teman gumuli, apapun yang rencanakan, dasarilah oleh kebenaran firman Tuhan, berasal daripada Tuhan. Nah, seperti yang ada di Kolose 3 ayat 17. Mari kita sama-sama membukanya. Di situ dikatakan bahwa dan segala sesuatu yang kamu lakukan dalam perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di
di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah menyadari bahwa hidup ini hidup di dalam Kristus, hidup kita telah hidup di dalam Kristus, hidup kita harus berakar di dalam Tuhan. Berakar di sini berarti segala sesuatu yang kita lakukan, mulai dari perkataan kita, perbuatan kita lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi tidak main-main untuk melakukan segala sesuatu. Karena kembali lagi bahwa kita melakukannya itu karena di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kehidupan kita supaya berakar di dalam Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, ciri-ciri yang telah hidup di dalam Kristus, yaitu kehidupan yang senantiasa mengucap syukur. Seperti di ayat yang ke-7C, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, seseorang yang sudah hidup di dalam Kristus, pasti kehidupannya adalah kehidupan yang senantiasa mengucap syukur. Nah, mengucap syukur di sini adalah senantiasa mengucap syukur, berarti bukan hanya mengucap syukur di saat kebaikan yang ia dapatkan. Bukan, tetapi mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang ia alami, mungkin pada saat ini dia lagi mengalami suatu permasalahan. Nah, dia mampu mengucap syukur karena kenapa? Hidupnya sudah hidup di dalam Kristus. Kehidupannya sudah di dalam Kristus. Makanya daripada itu dia sanggup untuk mengucap syukur, teman-teman. Nah, mungkin dalam secara keduniawi, secara manusia, bagaimana sih harus hidup dalam bersyukur ketika lagi ada permasalahan? Pasti secara manusia itu tidak mampu bagi kehidupan kita. Saya percaya itu tidak mampu bagi kehidupan kita. Tetapi ketika kita sudah menyadari bahwa kehidupan kita sudah di dalam Kristus, maka daripada itu mari sama-sama untuk belajar untuk hidup bersyukur, teman-teman. Amin. Maka daripada itu dalam segala hal teman-teman. Mungkin ketika kita menerima berkat, pasti ucapan syukur itu mudah untuk kita katakan. Bahkan kita bisa mengatakan Tuhan Yesus itu sangat baik dalam kehidupan saya. Tetapi jangan hanya di saat Tuhan memberkati kita, di saat yang enaknya saja kita baru mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi di saat kita mengalami sesuatu hal yang mungkin itu menyakitkan bagi kehidupan kita, kita harus mengucap syukur. Ketika orang lain menyakiti kita, kita harus mengucap syukur. Maka daripada itu teman-teman, saya ajak kita semua untuk belajar bagaimana semampu kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebagai tema kita pada pagi hari ini yaitu hidup dalam Kristus. Yang pertama atau ciri-ciri orang yang hidupnya sudah di dalam Kristus yaitu tetap setia. Yang kedua, hidup yang berakar di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, hidup yang selalu senantiasa di dalam Tuhan. Hidup yang senantiasa bersyukur di dalam Tuhan. Dan saya yakin dan percaya teman-teman yang ada di tempat ini, kita mampu untuk melakukannya, bahkan mempraktekannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.